Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allahu Ghafur yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita dapat bertatap muka di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan Abi selaku pengasuh pondok pesantren Al-Quran Hidayatul Furqan, Dewan Guru yang kami hormati, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita melihat perubahan yang terjadi pada kupu-kupu? Kupu-kupu terbang dengan sayapnya yang indah, seekor binatang yang lahir pada keadaan paling rendah, seolah dianggap sebagai musibah, dipandang dari yang lain dengan mata sebelah. Namun apa yang terjadi dengan datangnya sebuah berkah? Binatang tersebut perlahan menjadi kupu-kupu yang indah setelah mengalami hari-hari yang panjang dalam kepompong. Namun pada saatnya tiba, membuncahlah sebuah kebahagiaan. Kata kebahagiaan inilah yang akan menuntut umat Islam pada kesejahteraan yang hakiki. Untuk apa kaya raya tapi hidupnya sebatang kara? Untuk apa terhormat tapi susah bertaubat? Untuk apa terpandang tapi hidup selalu meradang? Mending kita hidup bahagia asalkan sejahtera. Kata sejahtera inilah yang akan menuntut, yang merupakan harapan bagi semua umat. Umat mana yang tidak ingin sejahtera? Kamikah? Andakah? Merekakah? Saya yakin kita semua ingin sejahtera, betul? Hadirin rahimakumullah. Dari ungkapan tadi, izinkanlah kami menyampaikan syarahan yang bertemakan membangun kesejahteraan umat. Dalam Al-Quran terdapat kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang dimasukkan ke dalam sebuah sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Lalu dilanjut dengan pemenjaraannya oleh para penguasa Mesir. Itu semua merupakan jalan yang mesti beliau tempuh menuju puncak kebesaran dan kemuliaan sebagai seorang nabi, serta hidup mulia, serta hidup mewah dan sejahtera sebagai seorang penguasa dalam kerajaan yang besar. Dalam kekuasaannya sebagai seorang wakil raja, dapat menghimpun kembali keluarganya yang setelah sekian lama bercerai-berai. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Di antaranya ialah setiap penderitaan yang dianggap seolah sebagai musibah, di dalamnya terdapatkan rahmat Allah yang masih terselubung oleh penderitanya. Oleh karena itu, setiap masalah yang dianggap sebuah penderitaan merupakan awal dari sebuah kebahagiaan yang hakiki. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kata rahmatun menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam tafsirnya, Ibnu Qayyim menyatakan pendapat yang benar untuk menafsirkan ayat tersebut ada dua penafsiran. Yang pertama, secara umum alam semesta mendapatkan sebuah manfaat karena diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, orang yang mampu mengikuti beliau akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat sekaligus. Secara tidak langsung, Islam merupakan rahmat bagi semua manusia. Oleh karena itu, Islam adalah bentuk yang dapat membawa kesejahteraan bagi umat muslim. Hadirin rahimakumullah. Lantas bagaimanakah Islam tersebut yang mampu menuntun umat muslim kepada kesejahteraan yang benar? Jawabannya ialah Yang pertama, marilah kita membangun kesejahteraan umat melalui sistem hukum. Hukum Islam yang empat yang mesti kita ikuti. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadits, yang ketiga Qiyas, dan yang terakhir yakni Ijma. yang kedua, Marilah kita membangun kesejahteraan umat melalui sistem ekonomi. Hal ini ditandai dengan maraknya berbagai lembaga-lembaga syariah yang telah berdiri. Contohnya seperti Baitul Mal wal Tamwil atau BMT dan bank-bank syariah di sektor praktis. yang terakhir, Marilah kita membangun kesejahteraan umat melalui sistem politik. Bapak Profesor Quraisy Shihab menyatakan agama harus mampu menuntun masyarakat menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Manakala ketika kesejahteraan telah menghampiri kita, apa yang mesti kita lakukan? Tentu kita dilarang untuk terlalu bergembira, untuk terlalu melampaui batas, dan kita dilarang untuk berputus asa atas setiap rahmat yang Allah berikan. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnuna min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. kata asrafu dalam bahasa memiliki arti melampaui batas. Dengan ini Allah menegaskan kepada kita untuk tidak terlalu berlebihan, Kata asrafu dalam bahasa memiliki arti melampaui batas. Dengan ini Allah menegaskan kepada kita untuk tidak terlalu berlebihan dalam
dalam kebahagiaan yang telah Allah berikan. Hadirin rahimakumullah. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pak Taufik menjahit kopiah. Kopiahnya dijahit dengan benang yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.